أنذرك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون Ani budullah, hendaklah kalian menyembah Allah. Wattaquhu, dan kalian bertakwa padanya. Wa ati'un, dan taatilah aku. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, para nabi, apalagi Muhammad Rasulullah SAW, juga Nuh alaihissalam, dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim. Jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Jawami al-kalim menyampaikan hal yang besar tapi pendek, ringkas, padat. Rasul bilang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Wah, itu semua urusan masuk. Kalimatnya pendek tapi nyampe. Dan Rasulullah SAW yang juga bilang khatibin nas biqadri uqulihim. Sampaikan kepada manusia pesan sesuai dengan akal mereka. Jadi salah satu ciri kepintaran, patonah, kecerdasannya para rasul adalah menyampaikan hal yang dahsyat tapi khas pendek. Seperti ayat ini. Ani budullaha wattaquhu wa ati'u. Cuma 3 pesan, tapi pesannya dahsyat banget. Dan itu adalah salah satu mukjizat para rasul, juga mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi itu Muhammad SAW, Allah berikan jawami al-kalim. Nanti ayah bunda cari itu hadis tentang utitu bijawami al-kalim. Aku diberikan kemampuan untuk bicara hal yang luas, tapi pendek ringkas. Karena itu, ayah bunda, seorang da'i jangan suka bikin ribet. Hal yang harusnya ringkas, panjang banget. Khutbah Jumat, khutbah Id, Masya Allah, jemaahnya dihipnotis semua, tidur. Nah itu gagal tuh. Itu tanda nggak cerdas. Jadi kalau da'i yang cerdas seperti para rasul tuh, sampaiannya pendek-pendek aja. Menyampaikannya pendek-pendek. Kenapa? Supaya mudah ditangkap. Ayah bunda, mudah disimak, mudah ditangkap, mudah diamalkan. Jadi nanti ayah bunda cari tuh ya, aku diberikan mukjizat jawami'ul kalim, kata Rasulullah. Dan juga sabda Rasulullah, khatibin nas biqadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan nalar mereka, sesuai dengan kemampuan akal mereka. Jangan yang susah-susah dipikirin. Dan nggak cuma Muhammad SAW, nggak cuma Nuh pada ayat ini, ada juga dalam nulis surat. Biasanya kita kalau nulis surat, apa cover letter, biasanya panjang, banyak basa-basinya. Lihat bagaimana Sulaiman alaihissalam nulis surat buat Bilqis. Nanti cari ya dalam surat Naml, ayah bunda. Kalimatnya cuma pendek. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Udah segitu doang. Ini surat dari Sulaiman dan isinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah
berlaga tinggi di hadapanku dan datanglah kepadaku dalam kondisi berserah diri masuk Islam, kata Sulaiman. Suratnya cuma segitu doang. Jadi para rasul itu dikasih kemampuan begitu, menyampaikan hal yang dahsyat, yang amat besar. Ini mau menciptakan perang nih Sulaiman, tapi ngirim suratnya pendek aja. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Dan nggak usah ribet-ribet menyampaikan pesan. Seperti Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Bunda, beliau mau bikin masjid di Mesir dan kena rumah seorang Kipti, Kristen Koptik, dan digusur rumah itu. Orang Mesir yang tergusur itu ngedebat Amr bin As, nggak menang. Tahu apa yang dilakukan? Orang Mesir yang ngerasa terzolim ini, meskipun non-muslim, datang ke Madinah. Ngapain? Ngadu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayah bunda nggak tahu nih, udah pernah tahu belum kisahnya? Begitu udah ngedengerin kisah kezalimannya yang dirasakan oleh non-muslim ini, lalu kemudian Umar bin Khattab nggak pakai banyak-banyak. Dia ambil tulang, lalu digaris pakai pedangnya, seret gitu doang. Bawa ke Amr bin As. Dan Masya Allah, begitu Kipti ini datang kepada Amr bin As, ini ada pesan dari Umar bin Khattab, aku baru saja pulang dari Madinah. Pesannya begitu ngeliat itu tulang digaris pakai pedang, ngerti itu Amr bin As bahwa harus bersikap lurus, adil kepada siapapun. Dan rumahnya nggak jadi digusur. Dan lihat ya, ayah bunda, termasuk salah satu potonah kecerdasan yang Allah kasih buat para nabi, para rasul, juga orang-orang soleh termasuk Umar bin Khattab yang Usbab ceritakan. Kalau nyampein pesan jangan lama-lama. Makanya biasanya Usbab kalau ngaji setiap hari, 15 menit penjelasannya cukup. Jadi nggak usah lama-lama. Dah, hari ini segini aja Pak, ayah bunda, cukup ya? Belum, Terus Usbab. lanjut Usbab. Jadi itu Jawami'ul Kalim. Belum 15 menit. Cara jangan panjang. Yang penting sampai pesannya. Yang kedua poinnya adalah seruan ibadah pada Allah. Jadi beribadahlah pada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 20-an, ayat bunda tahu tuh. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai semua manusia, ubudullah, sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dariyat, ayat bunda nanti cari. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali ibadah padanya. Jangan salah dalam menjalani hidup. Allah cuma pengen kita ibadah, maka Nuh juga mengingatkan ani budullah. Jangan nyari yang lain, jangan kesasar. Allah ciptakan kita ini buat ibadah. Wattaquhu, ibadah huda dan bertakwa. Takwa itu kata Rasulullah hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yusidru ila sadrihi thalatha marrat. Rasul menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, takwa ada di sini, kata Rasulullah. Nanti ya bunda cari ya hadisnya. Rasulullah nunjuk 3 kali ke dadanya. Takwa itu ada di sini.
Takwa itu dimanapun, kapanpun, ittaqillaha haitsumakun. Bertakwa pada Allah dimanapun engkau berada. Kapanpun engkau berada. Jadi takwa itu di masjid bertakwa, di pasar bertakwa, di tempat bekerja bertakwa. Dan umat Islam Indonesia ini termasuk yang ibadahnya bagus, takwanya enggak. Saya ulang nih ayah bunda, umat Islam di Indonesia ini termasuk yang ibadahnya bagus, takwanya enggak. Mana buktinya? Udah puluhan tahun menjalani puasa Ramadan, korupsi mah tetap malah makin merajalela. Kalau pengen tahu semangat ibadahnya orang-orang Indonesia, lihat tuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang haji umroh paling banyak orang Indonesia. Jadi ibadahnya bagus, tapi takwanya belum. Kita sama-sama perbaiki diri ya. Jadi mudah-mudahan kita semakin bertakwa pada Allah. Jadi takwa itu level yang meningkat lagi ya pun. Rajin sholat, tapi masih suka sama riba. Banyak tuh. Rajin sholat, tapi gunjing. Jadi banyak. Makin suka ngaji, makin paling ngerasa benar sendiri. Nah, itu. Yang lainnya salah, udah yang benar gue udah gitu. Itu banyak. Jadi ibadahnya bagus, takwanya belum. Mudah-mudahan nanti naik kelas. Jadi habis ibadah, takwa. Takwa ada di sini, kata Rasulullah. Dan takwa itu selalu, kapanpun kita bisa melakukan, kita bisa sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, Allah menatap. Terus, kalau belum ngerti, bagaimana bisa menjadi Muslim, mukmin yang ibadahnya dan takwanya bagus? Caranya gampang. Wa'ati'un, taat padaku, taat pada Rasul. Kaumnya Nuh disuruh taat sama Nuh. Supaya apa? Supaya lihat ini ada model. Model untuk bertakwa pada Allah. Model untuk lihat ibadah pada Allah. Kaumnya Musa juga begitu. Kaum semua Nabi, semua Rasul begitu. Dan contoh kita, teladan kita adalah Rasulullah. Ikuti aku. Dan dalam surat Ali Imran ayat bunda, Rasulullah SAW disuruh sama Allah. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, ikuti aku, Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Dengan cara mengikuti aku, maka kalian bakal dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah bakal ampunin dosa-dosa kalian. Pokoknya ngikutin Rasulullah, kita nih sekarang, dan semua umat ngikutin para Rasulnya, caranya, maka itu akan mendatangkan cintanya Allah. Cintanya Allah, dan Allah akan berikan ampunan. Karena itu ayah bunda, ikutin cara hidupnya Rasulullah. Mulai dari melek sampai merem lagi. Dalam semua urusan. Kemarin kita sudah bahas bahwa Muhammad SAW adalah manusia yang paling terdokumentasi. Kemarin sampai ngelepas pakaian aja kita tahu tuh. Rasulullah bagaimana. Di kajian Al-Azkar hari Ahad kemarin. Sampai ngelihat temen pakai baju aja didoain. Ilbas jadidan wa ishamidan wa mut syahidan sa'idan. Udah ada yang apal belum tuh? Kalau enggak, maka itu apa namanya? Wa akhlik. Ilbas wa akhlik. Jadi
ngedoain temen yang lagi pakai pakaian bagus, ada doa diajarin sama Rasulullah. Segitu kerennya. Dan kalau kita nurut, ngikut hidup cara Rasulullah, insya Allah kita bakal dapatkan cinta Allah, dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesannya begitu ya, ayah bunda. Nggak panjang-panjang. Ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Cuma sesimpel itu. Dan hal yang simpel ini buat umatnya Nuh akan membuat, insya Allah besok Allah bakal ampunin dan Allah akan panjangkan umur. Dan itu yang membuat bahagia dunia, bahagia akhirat. Dengan kalimat yang simpel. Ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga Terima dirahmati kasih. Allah.